Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang apa yang beliau jelaskan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa adhkuru mahasinahum. Beliau mengatakan, dan aku menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat. Artinya di antara keyakinan yang aku yakini adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan beliau mengatakan, hadzal wajib 'alal muslim. Ini adalah kewajiban seorang muslim, annahu yadhkuru mahasinahum wa yataradda anhum wa yaqulu radhiyallahu anhum. Ini adalah kewajiban seorang muslim bahawa dia menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat dan mengucapkan radhiyallahu anhum. Kullu wahidin minhum idza jaa dzikruhu, setiap sahabat apabila disebutkan yaqul, maka dia seorang muslim mengucapkan radhiyallahu anhu. Lianna Allah qala, karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajara. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin yang telah membaiatmu di bawah pohon. Faradhiyallahu anhum wa ardahum, maka Allah ridha terhadap para sahabat dan memberikan keridhaan kepada mereka. Wa yataradda anhum wa yuthni alaihim wa la yatanaqqasu ahadan minhum. Dia, artinya seorang mukmin, seorang muslim, mengucapkan radhiyallahu anhum, kemudian memuji mereka dan tidak menyebutkan keburukan mereka. Aw yaltamisu akhta'ahum wa yashharu akhta'ahum, tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan para sahabat kemudian menyebarkannya. Ini bukanlah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sebagaimana yang Allah perintahkan, mereka mengucapkan radhiyallahu anhum kemudian memuji mereka dan tidak menyebutkan keburukan-keburukan mereka atau berusaha mencari-cari kesalahan mereka dan menyebarkannya. Kama yaf'aluhu ahluz zayghi
wa ahlul dhalal, sebagaimana yang dilakukan oleh ahluz zair wa ahlul dhalal, orang-orang yang tersesat, seperti kaum Syiah Rafidah. Awil juhalul ladzina yaqulun, atau sebagian orang-orang bodoh yang mengatakan nahnu nabhathu fit tarikh, kita mencari di dalam buku-buku sejarah, wa nahnu nuridu at-tahqiq at-tarikhi, kita ingin meneliti tentang tarikh kaum muslimin. Wa yabhathuna fi sahabah, kemudian mereka membahas tentang para sahabat. Wa ma hasala bainahum waqtal fitnah, membahas apa yang terjadi di kalangan atau di antara para sahabat pada zaman fitnah. Ini yang dilakukan oleh sebagian ahlul dhalal. Tujuannya ingin menyebarkan keburukan yang mereka anggap itu sebagai keburukan para sahabat. Al-fitnatu syai'un jara, fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat itu telah terjadi. Wa hum makhtarul fitnah, dan tidak ada di kalangan sahabat yang menginginkan terjadinya fitnah. Ya, tidak ada salah seorang sahabat pun yang menginginkan terjadinya fitnah di zaman ketika terjadi fitnah. Wahum yuridun al-khair, mereka semua menginginkan kebaikan. Yuriduna nusratad din, mereka semuanya menginginkan kemenangan bagi agama ini. Wa yajtahiduna fi hadha, dan mereka bersungguh-sungguh mengusahakannya. Fanahnu la nadkhulu fi hadha abadan, maka kita tidak boleh masuk ke dalam bab ini. Kita tidak boleh terlalu dalam membahas apa yang terjadi di antara mereka. Karena tadi beliau sebutkan kulluhum yuridunal khair, semuanya menginginkan kebaikan. Tidak ada sahabat yang menginginkan adanya fitnah. Baik pada saat peristiwa Jamal, ya, satu peristiwa yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka semuanya menginginkan kebaikan. Ya. Dan terjadinya peperangan itu karena usaha yang dilakukan oleh ahlul fitnah. Enggak ada sahabat Ali menginginkan terjadinya peperangan. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang bersama dengan beliau menginginkan peperangan. Tidak ada yang menginginkan peperangan. Bahkan disebutkan ya oleh para ulama, ketika semua telah sepakat, artinya tidak ada peperangan, Ali bin Abi Thalib datang bukan untuk menyerang. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat yang bersama beliau juga tidak ingin menyerang. Ya, semuanya menginginkan islah bainan nas, perbaikan di antara manusia.
Tetapi ahlul fitnah, mereka tidak menginginkan terjadinya persatuan dan kedamaian. Ketika mereka ahlul fitnah mengetahui bahawa kaum muslimin sepakat dan semua mengikuti apa yang diusulkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, maka pada malam hari ahlul fitnah sengaja mereka membagi dua kelompok. Satu kelompok masuk ke pasukannya Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya menyusup ke dalam rombongannya Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Talhah dan Zubair bin Awam dan yang lainnya. Kemudian ahlul fitnah ini seolah-olah mereka saling menyerang. Maka tentu kemudian orang-orang yang bersama sahabat Ali bin Abi Thalib menganggap bahawa mereka berkhianat. Demikian pula sebaliknya. Akhirnya terjadilah peperangan. Usaha dilakukan oleh kaum muslimin untuk menghentikan peperangan, ya, tetapi tidak mampu, karena ketika peperangan itu telah terjadi, tidak ada yang mampu untuk kemudian menghentikan. Tidak ada kemudian para sahabat menginginkan perang, menginginkan fitnah. Demikian pula yang terjadi antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, tidak ada mereka kemudian menginginkan terjadinya peperangan. Tidak ada sahabat Muawiyah menjelek-jelekan sahabat Ali, atau Ali bin Abi Thalib menjelekkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak ada. Tetapi ahlul fitnah, mereka selalu memprovokasi, membuat tipu daya, ya, sampai akhirnya terjadi peperangan. Kemudian beliau mengatakan, wa astaghfiru lahum, dan aku beristighfar untuk mereka, untuk para sahabat, amalan bil Qur'ani, dalam rangka mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka mengatakan, rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di hati-hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Maka kata beliau, wa astaghfiru lahum, aku memintakan ampun untuk para sahabat, sebagaimana ini adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Lamma dzakara al-muhajirin wal ansar, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kaum muhajirin dan ansar, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah kaum muhajirin dan ansar, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman,
hadza mauqiful muslimi min sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sikap seorang muslim terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa akuffa an masawihim, aku menahan diri dari kejelekan mereka. Artinya aku menahan diri untuk tidak membahasnya. Fala abhath an masawihim wa anbusha anil asya'i allati qilat. Aku tidak berusaha membahas kejelekan-kejelekan mereka, ya, dan menyebarkan atau membongkar apa yang dikatakan tentang mereka. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata dalam Aqidah Al-Wasithiyah, al-atharu al-marwiyatu fi masawihim minha ma huwa kadhib wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayra an wajhihi. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keburukan para sahabat itu riwayat-riwayat dusta, ya. Banyak diantaranya riwayat-riwayat yang dusta, dan ada riwayat yang ditambah-tambah, yang dikurangi, dan yang dirubah. Riwayat tentang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan tentu akan dapatkan bagaimana kisah-kisah dusta tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah dibantah oleh para ulama, ya, telah dijelaskan oleh para ulama riwayat-riwayat tersebut. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Uthman Al-Khamis, ya, dalam kitab beliau Hiqbah min at-Tarikh, ya, beliau jelaskan tentang beberapa riwayat-riwayat yang tidak benar tentang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, khususnya yang berkaitan dengan khilafah Uthman bin Affan, khilafah Ali bin Abi Talib, peristiwa yang terjadi yaitu peristiwa Jamal, kemudian peristiwa Siffin, ya. Beliau jelaskan tentang riwayat-riwayat yang benar, dan yang banyak membuat kedustaan-kedustaan, membuat riwayat-riwayat palsu, mereka adalah kaum Syiah Rafidah. Karena memang itu menjadi keyakinan mereka, as-sabbu wasyatmu ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi keyakinan mereka. Was-sahihu minhu hum fihi ma'dzurun. Dan yang benar dalam masalah ini bahwa para sahabat semua yang terlibat itu ma'dzurun, mereka mendapatkan uzur. Imma mujtahiduna musibun falahum ajran, wa imma mujtahiduna mukhti'una falahum ajrun. Bisa jadi mereka berijtihad dan benar ijtihadnya dan mereka dapat 2 pahala. Bisa jadi mereka berijtihad
dan keliru ijtihadnya, mereka dapat satu pahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Dan ini adalah para sahabat. Para ulama mengatakan bahawa mereka semua berijtihad. Berijtihad, jika benar dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala. Semua berijtihad. Sahabat Ali bin Abi Thalib berijtihad, sahabat Muawiyah berijtihad. Sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berijtihad. Beliau berijtihad bahawa pengangkatan khalifah itu dilaksanakan setelah dilakukan qisas terhadap para pembunuh Uthman. Ya, karena beliau menuntut, ya, sahabat Muawiyah memang masih saudaraan dengan sahabat Uthman, ya, maka beliau menuntut supaya dikisas. Nah, beliau berijtihad supaya pengangkatan khilafah itu setelah dilakukannya qisas terhadap para pembunuh Uthman. Sahabat Ali bin Abi Thalib berijtihad, tidak mungkin dilaksanakan pada saat itu. Ya, qisas terhadap pembunuh Uthman itu tidak mungkin dilaksanakan pada saat itu karena kondisi kota Madinah yang tidak stabil. Ahlul fitnah masih menguasai Madinah, ya. Kemudian pembunuh Uthman juga, atau orang-orang yang melakukan penggulingan terhadap Uthman juga masih banyak di Madinah, yang mereka juga mengancam kaum muslimin. Maka beliau berijtihad ditunda. Walaupun ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat sebagai khalifah, beliau juga tidak mampu untuk mengqisas para pembunuh Uthman, ya. Maka mereka semua berijtihad. Maka kita katakan yang berijtihad, benar ijtihadnya, dapat 2 pahala. Yang berijtihad dan keliru ijtihadnya dapat 1 pahala, ya, dapat satu pahala. Demikian pula itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Wahum ala kulli halin ma'jurun. Maka para sahabat, bagaimanapun keadaan mereka pada saat itu, mereka dapat pahala, karena mereka berijtihad. Muawiyah berijtihad, Ali bin Abi Thalib berijtihad, ya. Dan tidak ada kemudian Muawiyah menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada kemudian Ali bin Abi Thalib menjelek-jelekkan Muawiyah bin Sufyan. Tidak ada sahabat-sahabat yang bersama Ali menjelekkan sahabat-sahabat yang bersama Muawiyah, atau sahabat-sahabat yang bersama Muawiyah menjelekkan sahabat yang bersama Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka semuanya berijtihad, ma'jurun, mereka semua dapat pahala. Thumma lahum minal fadaili ma yughatti ma yahsulu minal khata'i alladhi qad yahsul min afradihim. Kemudian juga keutamaan-keutamaan yang dimiliki para sahabat itu menutupi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka. Mereka bashar, mereka manusia yang mungkin untuk terjerumus ke dalam kesalahan. Tetapi keutamaan para sahabat menutupi kesalahan-kesalahan mereka, perjuangan mereka bersama Nabi SAW. Dan keutamaan terbesar ketika Allah sebutkan radhiyallahu anhu wa radu anhu.
Itu menutupi kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Fas-suhbatu tughatti kull hadha, maka keutamaan suhbah, keutamaan mereka sebagai sahabat itu menutupi semuanya. Ya, menutupi yang mungkin itu dianggap sebagai keburukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka ini adalah apa yang ditegaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka, sikap mereka adalah al-imsak amma syajara bainahum, menahan diri terhadap apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Mereka menghormati para sahabat, mencintai para sahabat, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan diam terhadap keburukan-keburukan mereka. Karena mereka kaum yang telah diutamakan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ulaika ashabu Rasulillah, mereka adalah para sahabat Rasulullah, orang yang paling baik hatinya, ya, yang paling dalam keilmuannya, ya, ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, mereka itu orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arif lahum fadlahum, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketahui oleh kalian kebaikan-kebaikan mereka, kenali keutamaan-keutamaan mereka, kenali para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, jasa-jasa mereka yang sangat besar untuk Islam dan kaum muslimin. Wa amma ma syajara bainahum waqtal fitnah, adapun apa yang terjadi di antara mereka pada zaman fitnah, umpamanya pada saat peristiwa Jamal, ya, atau pada saat peristiwa Siffin, ataupun yang lain, tahkim yang terjadi antara sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat Amr bin al-As. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, fahadha laysa bi ikhtiyarihim, maka itu bukan kemauan mereka. Mereka semua menginginkan islah bainan nas, ya, mereka semuanya menginginkan islah, perbaikan di antara manusia. Tidak ada yang menginginkan kejelekan. Maka keliru kalau kemudian dikatakan bahawa sahabat Muawiyah memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak benar. Tidak ada yang memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, tidak ada yang memberontak kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau antum dulu waktu di sekolah pernah belajar mungkin SKI, sejarah kebudayaan Islam, antum diajari seperti itu, ya, tentang sahabat Muawiyah, beliau dijelek-jelekkan, ya, sahabat Amr bin As, sahabat Abu Musa al-Ash'ari, ya, karena mereka sengaja untuk memasukkan cerita-cerita palsu, tujuannya untuk menjelekkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bal ubtulu bihi, tetapi para sahabat diuji dengan fitnah tersebut. Ini ujian bagi para sahabat. Bisababi du'atid dhalal alladhina indassu bainahum, karena sebab dai-dai yang sesat yang menyusup di antara mereka, ya, menyusup di antara mereka. Ka'Abdullah bin Saba, seperti Abdullah bin Saba, bagaimana dia berhasil memprovokasi orang-orang jahil, menyebarkan berita-berita dusta tentang sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya banyak orang-orang jahil yang terprovokasi,
dan percaya, dan muncul kebencian kepada sahabat Uthman, bahkan akhirnya berusaha menggulingkan sahabat Uthman dan berhasil membunuh sahabat Uthman bin Affan. Mereka adalah Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya yang menyusup ke dalam tubuh kaum muslimin. Fasaru yanshuruna al-fitnata hatta saratil harb, di mana mereka menyebarkan fitnah-fitnah, ya, menyebarkan fitnah-fitnah, bahkan akhirnya timbul peperangan. Wa awalul fitnah tanaqus waliil amr, fitnah pertama yang terjadi ketika mereka menjelek-jelekkan pemimpin. Ya, mulai dari situ, mulai menyebarkan berita-berita bohong tentang sahabat Uthman makan uang khilafah, sahabat Uthman melakukan nepotisme, itu disebar-sebarkan ke negeri-negeri kaum muslimin. Lihat, yang jadi pejabat si fulan itu masih saudaranya, si fulan itu masih saudaranya, ya, sehingga menimbulkan kebencian, terutama orang-orang yang jahil, ya. Bahkan akhirnya Abdullah bin Sabah ini mampu memobilisasi massa. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Dan fitnah kalau sudah terjadi sulit untuk dibendung, ya. Al fitnatu idza waqa'at, fitnah kalau terjadi, para ulama, orang-orang yang alim tidak mampu untuk menghentikannya, ya. Dan itu yang terjadi. Haitsu tanaqqasu Uthman wa ta'anu fihi, ketika mereka menjelek-jelekan sahabat Uthman, mencela sahabat Uthman bin Affan. Beliau termasuk 10 minal mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat yang Nabi SAW menyebutkan, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, tidak akan membahayakan Uthman setelah apa yang dia lakukan pada hari ini, pada saat perang Tabuk. Pada saat perang Tabuk, beliau termasuk membantu kaum muslimin, yang membantu perbekalan mereka untuk berangkat ke perang Tabuk dengan infak yang sangat luar biasa. Infak yang sangat luar biasa. Thumma ala al-amru ila an qatalu Uthman, bahkan akhirnya mereka mampu membunuh sahabat Uthman bin Affan, ya. Beliau pada saat itu berumur 90 tahun, ya. Makanya di antara berita-berita yang disebarkan, Uthman dah tua, masih pengen jadi khalifah, sudah enggak mampu memimpin daulah. Ya, dia sudah tua. Memang benar beliau sudah 90 tahun, tapi beliau seorang sahabat. Ya. Mereka sampai mampu untuk membunuh sahabat Uthman bin Affan. Itu bisa baca kisah terbunuhnya sahabat Uthman bin Affan, ya. Pada saat itu beliau dikepung rumahnya dan beliau sedang membaca Al-Quran dan sedang berpuasa, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ditusuk dengan pedang dari punggungnya dan tembus ke dada beliau. Beliau pada saat itu sedang baca Al-Quran. Beliau membaca sampai pada ayat fasayakfikahumullah, dan
tetesan darah itu menetes di ayat tersebut. Fasayakfikahumullah, Allah akan membalaskan untukmu. Walaupun ayat ini bukan tentang sahabat Uthman, tapi benar Allah tabaraka wa ta'ala yang menghancurkan mereka. Fasayakfikahumullah, ya, beliau terbunuh. Falamma qataluhu infataha babal qatl wal fitnah. Ketika sahabat Uthman terbunuh, maka terbuka lebar pintu-pintu fitnah, pintu-pintu pertumpahan darah. Setelah terbunuh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala. Dan ini adalah fitnah terbesar yang terjadi, yang menimpa kaum muslimin setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Ya, dalam hadis Hudzaifah disebutkan bahwa ketika Hudzaifah bertanya tentang fitnah, ketika sahabat Umar bin Khattab bertanya tentang fitnah, siapa di antara kalian yang tahu hadis fitnah? Maka orang-orang menjawab fitnah syahwat. Tetapi sahabat Umar bin Khattab mengatakan, bukan fitnah ini yang saya tanyakan, tetapi fitnah yang saya tanyakan adalah fitnah yang tamuju kamaujil bahar. Fitnah yang datangnya itu seperti gelombang air laut. Dia datang, habis, akan datang lagi. Maka sahabat Hudzaifah bertanya, wa ma sya'nuka wa sya'nuha? Ada apa antara engkau dengannya, wahai Amirul Mukminin? Inna baina wa bainaka baban. Sesungguhnya antara fitnah itu dengan engkau itu ada pintu. Ya, ada pintu yang menghalangi. Sahabat Umar bin Khattab menanyakan, ayuksarul bab am yuftah? Wahai Hudzaifah, pintu itu didobrak nantinya atau dibuka dengan cara yang baik? Qala bal yuksar. Maka Hudzaifah menjawab, pintu itu akan dihancurkan. Maka beliau mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, idzan la yanghaliq ila yaumil qiyamah. Kalau sudah dihancurkan berarti tidak akan bisa lagi tertutup sampai hari kiamat. Maka ada salah seorang tabi'in yang bertanya kepada sahabat Hudzaifah, aya'lamu Umar annahu bab? Apakah sahabat Umar tahu bahwa beliaulah pintu tersebut yang menghalangi keluarnya fitnah? Maka sahabat Hudzaifah mengatakan, ya, Umar bin Khattab sangat faham bahwa dirinya lah pintu yang menghalangi keluarnya fitnah. Maka ketika Umar bin Khattab meninggal, keluarlah fitnah-fitnah yang banyak, dan yang terbesar adalah terbunuhnya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Kemudian beliau mengatakan, fahadha amrun jara alaihim wabtulu bihi. Ini adalah peristiwa yang telah terjadi menimpa para sahabat dan mereka diuji dengannya. Fala nadkhul fi ma syajara bainahum. Maka tidak boleh kemudian kita masuk ke dalam masalah ini. Wa nukhatti aliyan. Umpamanya kemudian kita menyalahkan sahabat Ali bin Abi Thalib, atau nukhatti Muawiyah, atau menyalahkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini yang terjadi, ya, ketika seseorang terlalu dalam membahas khilaf yang terjadi di antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sangat mungkin untuk kemudian dia menyalahkan, padahal mereka semuanya para sahabat. La nadkhul bainahum fi hadha abadan, hadha kulluhu sadirun an ijtihad, kulluhum yuridu nusrat al-haq. Maka kita tidak ikut-ikutan dalam masalah ini, ya, dan semuanya atau yang mereka lakukan ini berdasarkan ijtihad. Muawiyah berijtihad, Ali bin Abi Thalib berijtihad. Ya, Ali bin Abi Thalib berijtihad.
Walaupun ada isyarat-isyarat dalam hadis yang menjelaskan bahawa yang ijtihadnya benar adalah sahabat Ali bin Abi Talib. Ada isyarat yang menjelaskan masalah itu. Wa a'taqidu fadlahum, kata beliau, aku meyakini keutamaan mereka. Na'taqid annahum afdalul ummah, kita meyakini bahawa para sahabat adalah umat yang paling utama. Fa hadzal i'tiqad wajib, ini adalah keyakinan yang harus ada pada diri setiap muslim. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wal ghillu huwa al bughdu wal hiqdu. Al ghil adalah kebencian dan kedengkian. Fala yakunu fi sadrika aw fi qalbika bughdun aw ghillun aw hiqdun li ahad min sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada sedikit saja di dalam hatimu rasa benci, rasa dengki kepada salah seorang pun dari kalangan para sahabat. Ya. Tapi kalau orang yang jahil, yang tidak tahu, kemudian dia terpengaruh dengan berita atau cerita-cerita bohong, mungkin akan benci kepada sahabat, seperti kebencian mereka terhadap para sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ada orang-orang yang sangat benci kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Oleh kerana itu para ulama mengatakan bahawa sahabat Muawiyah itu adalah perisai para sahabat. Ketika sudah mulai membicarakan sahabat Muawiyah, pasti akan membicarakan yang lainnya. Pasti akan membicarakan yang lainnya. Dan sahabat Muawiyah, sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Katibu wahyu Rasulullah, beliau yang pertama menulis wahyu Nabi SAW. Ketika enggak ada yang bisa nulis, beliau yang bisa nulis. Dan beliau diangkat sebagai penulis wahyu. Dan keutamaan-keutamaan yang lain. Beliau juga disebut dengan Khalul Mu'minin, karena saudara beliau yaitu Ummu Habibah adalah istri Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah pertemuan yang akan datang masih berkaitan dengan sahabat, tetapi secara khusus tentang Ummahatul Mu'minin. Dan ini adalah pembahasan yang selalu disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang i'tiqad, ya, ketika mereka membahas tentang aqidah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab insyaallah. Ya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahawa akhirnya bisa dilaksanakan qisas. Ya, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahawa akhirnya bisa dilaksanakan qisas terhadap pembunuh sahabat Utsman. Dan ini menunjukkan bahawa ijtihad sahabat Ali bin Abi Talib yang benar. Ya, karena memang tidak mungkin untuk dilaksanakan qisas pada saat itu. Karena ahlul fitnah itu yang mendominasi kota Madinah. Bahkan yang mengimami Masjid Nabawi mereka ahlul fitnah pada zaman itu. Nah, ketika sahabat Utsman itu terbunuh, ya, kemudian muncul beberapa peristiwa. Mereka mengancam, jika tidak ada di antara kalian dibayat sebagai khalifah, kami akan bunuh kalian semua. Sampai akhirnya terpilih sahabat Ali bin Abi Talib. Maka sahabat Ali bin Abi Talib, beliau memiliki tugas yang sangat berat ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Ya. Dan pembunuh sahabat Utsman
ya, itu juga tidak bisa untuk dikisas karena mereka pelakunya beberapa orang, tetapi mereka didukung oleh banyak orang. Demikian pula sahabat, ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pun tidak bisa menemukan ataupun kemudian menegakkan hukum qisas terhadap mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.